Hai everybody, welcome to Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ with me, Dr. Ayu. Assalamualaikum, hai everybody, welcome back to podcast Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ, masih dengan saya, Dr. Ayu. Well, di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, kece banget ya. Selalu fit, dan kalau deket-deket si dokter ini sih, kalau saya bawaannya jadi pengen makan sehat selalu. Well, without further ado, please welcome Dr. Fiona Desi Amelia, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum, Dr. Fiona. Waalaikumsalam, Dokter Ayu. Aduh, luar biasa. Makasih banyak, Dok, sudah menyempatkan hadir di podcast yang luar biasa, kece banget. Justru saya terima kasih punya kesempatan untuk mengedukasi orang. Mengedukasi saya, Dok. Aduh, jadi Dokter Fiona ini cerita dong buat teman-teman semuanya. Dokter Fiona ini sekarang aktivitas hariannya di mana, Dok? Karena kan masih bagi awam gitu kan ya, masih agak belum begitu, jangan marah ya, Dok, belum begitu terkenal gitu loh, afiliasi spesialis gizi klinik gitu loh. Ceritain dong, Dok, gimana? Saya tadi kan udah disebutkan Fiona Desi Amelia. Saat ini saya sebagai dokter spesialis gizi klinik. Aktivitas harian saya ya saat ini karena saya juga baru melahirkan, baru vaksin. Turun mesin ya, Dok? Ya, masih sedang sibuk mengasihi saja. Mengedukasi masyarakat sedikit demi sedikit begitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini banyak yang kepo ya, Dok. Jadi skop kerjaan dokter spesialis gizi klinik itu sebenarnya apa aja sih? Oh iya, banyak yang di luar medis ya, ataupun memang orang medis sendiri salah kaprah memaknai istilah ahli gizi ataupun dokter spesialis gizi klinik kan ya. Apa sih bedanya? Meski sama-sama tenaga medis atau tenaga gizi, tetapi wewenang dan kompetensi klinisnya itu jelas sangat berbeda. Nah, contoh ya, si ahli gizi misalnya, ya tanpa bermaksud merendahkan, tetapi ahli gizi ini latar belakangnya adalah biasanya D3 atau S1. Nah, dia mampu untuk merumuskan misalnya asupan gizi masyarakat, bagaimana pola makan yang sehat dan sebagainya, untuk masyarakat pada umumnya ataupun untuk pasien-pasien tertentu gitu. Nah, kalau dokter spesialis gizi klinis ya basicnya adalah dokter yang pertama, kemudian dia melanjutkan ke spesialis gizi klinik. Dia tentu mempunyai wewenang yang lebih luas. Kita ini sebagai dokter spesialis gizi klinik, kita mampu untuk mendiagnosa, kemudian memberikan terapi gizi. Tentu dengan alur-alur yang seperti semua kita ketahui, kita bisa menganamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, sampai akhirnya mendiagnosa dan memberikan terapi gizi. Nah, terapi gizi macam-macam bentuknya. Apakah mulai dari terapi cairan, terapi makanan, parenteral, sampai akhirnya memberikan obat-obatan pun bisa, karena sebagai konsep kita adalah seorang dokter. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya orang awam, jadi misalnya kalau ada yang misalnya pasien yang DM, let's say DM atau hipertensi. Nah, kalau si dokter gizi klinik ini kan bisa mengakses dari A sampai Z sehingga bisa merumuskan formula nutrisi apa yang tepat untuk menunjang perbaikan status kesehatan si pasien. Ya gitu kan ya, gitu maksudnya. Artinya nggak sembarang harus makan sayur sekian kalori, tapi nggak tahu efeknya ke si tubuh sesuai nggak yang dibutuhin dengan yang dikasih apa, gitu kan ya? Ya, jadi skupnya ataupun ilmu gizi klinis sendiri, kita memang bisa bergerak dari yang model komunitas masyarakat sampai pada terapi di rumah sakit. Banyak terapi-terapi ataupun masalah yang biasanya dihadapi oleh berbagai macam orang. Misalnya ada orang dengan penyakit akut, seperti misalnya trauma kepala, yang tentu saja metabolismenya akan berbeda dengan pasien-pasien yang dengan penyakit kronis. Lagi adalah penyakit-penyakit sosial yang sering dihadapi, misalnya bulimia, anoreksia, kemudian atau masalah kelaparan atau starving yang di belahan dunia yang kayak yang di Afrika dan sebagainya. Nah, itu skupnya gizi klinis juga. Tapi memang saat ini karena program studinya kan baru ya, memang orang tidak begitu paham, tetapi begitu
tahu bahwa dokter spesialis gizi klinis itu punya wewenang yang lebih ataupun kompetensi klinis yang lebih baik untuk membantu atau mensupport dokter penanggung jawab yang lain, maka banyak keuntungan yang didapat gitu. Siap, luar biasa ya. Berarti dari hulu ke hilir ya, luar biasa. Saya salut banget deh sama teman-teman yang ada spesialis gizi klinik ya. Well, dari dulu tuh ya kan karena juga baru ya, jadi teman-teman saya yang gizi klinik itu juga masih bisa dihitung dengan sebelah jari ya. Karena saya bukan lingkungannya dokter-dokter spesialis gizi klinik. Jadi tuh saya selalu kepo, Dok. Jadi orang-orang yang dokter spesialis gizi klinik ini itu beneran fit banget gitu, makan sayur dan buah tiap hari atau gimana ya, Dok? Ya, Ya maaf, saya kepo. dokter spesialis gizi klinik sama seperti dokter-dokter yang lainnya. Kadang-kadang memang sebelum kita terjun ke bidangnya, kita kan juga nggak tahu ya. Kita terjun ke bidangnya, otomatis kita sebagai, ya mau nggak mau sebagai pionir dong. Nah, perilaku hidup sehat itu harus bisa kita terapkan. Do what you say. Gitu ya, no? Do what you say and see what you do. Jadi dokter Fiona ini punya sayur dan buah kesukaan nggak? Maaf, dokter Ayu kepo banget. Apa, Dok? Nggak apa-apa. Banyak kok. Saya memang dari dulu sebelum masuk gizi klinis pun memang penggemar dan buah. Segala macam buah dan sayur oke. Maksudnya saya hajar. Yang favorit gitu kayak dulu kalau saya SD tuh kan ngisi diari temen, nakes, mikes, mau bukes, buah kesukaan. Dokter, sayur kesukaan dan buah kesukaannya apa, Dok? Kalau saya yang paling suka adalah brokoli. Luar biasa. Satu lagi sawi hijau. Itu sayur. Buah, Dok? Kalau buah saya suka pepaya sama pir. Oh, pir. Itu kenapa, Dok, memilih dua sayur dan dua buah itu di antara ribuan yang lain? Apa istimewanya mereka? Itu soal taste ya. Utamanya adalah taste, dan itu selera berbeda-beda setiap orang. Tetapi di dalam sayuran hijau ternyata banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan selain mengandung antioksidan, vitamin C, vitamin K, fitonutrien juga banyak di dalam sayuran yang hijau. Nah, kemudian buah-buahan juga begitu. Nah, buah-buahan kan banyak tipe-tipenya ya. Ada buah yang banyak kandungan air, ada buah yang banyak kandungan kalorinya. Nah, saya mungkin karena sudah terjun juga, sebenarnya saya suka semua buah sih, tapi tadi dipilih ya. Buah yang banyak. Nah, tetap memilih buah yang lebih banyak kandungan airnya. Karena apa? Mungkin kadar glycemic index-nya bisa lebih turun. Gitu. Apa itu, Dok, glycemic index? Glycemic index adalah kecepatan penyerapan glukosa ya dari. Nah, ada makanan-makanan tertentu glycemic index-nya itu namanya low, kemudian moderate, kemudian yang high. Nah, low itu biasa di bawah 55. Memang ada rumusnya sendiri, tapi kan kita tidak perlu sharing terlalu banyak. Oh gitu ya. Terus kita ada perlu memilih untuk orang-orang sehat juga perlu pilih glycemic index yang mana yang bagus buat kita. Tentu yang glycemic index yang lebih rendah. Taunya gimana, Dok? Gimana lihatnya? Nah, kalau misalnya orang awam mungkin bisa searching ya, tapi saya rasa harus juga konsultasi mengenai masalah glycemic index ini, karena nggak semuanya benar loh kalau kita sendiri di Google ya. Benar. Baca di buku yang diterbitkan oleh misalnya textbook boleh, ataupun yang diterbitkan di buku-buku di toko-toko tidak masalah sih, sepanjang itu memang keluarannya maksudnya terpercaya gitu. Atau yang gampang banget, Dok, nanti saya tag di IG-nya Rumah Sayur _BTJ. Silakan yang mau konsul ke Dokter Fiona. Ya kan, Dok? Ya benar. Ya kan, langsung ke sumber terpercaya gitu, ya.